Shalom dan selamat pagi Abang Inang. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 29 Juli 2026. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 13, dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian firman Tuhan. Kasih adalah pengorbanan. Amang Inang dan saudara yang terkasih, kasih seringkali diukur dari seberapa banyak. Dan sering seseorang mengatakan, aku mengasihimu. Apa yang diucapkan menjadi tolak ukur bagi banyak orang dalam mengasihi. Namun Yesus hari ini memberikan ukuran yang berbeda. Karena ukuran kasih bukanlah seberapa sering seseorang mengucapkan dengan kata-kata, melainkan sejauh ia rela berkorban bagi orang yang dikasihinya. Kasih yang terbesar adalah kasih yang rela berkorban, bahkan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Hal ini memberitahukan penggenapannya di kayu salib, karena Yesus bukan hanya mengajarkan kasih, tetapi ia juga menjadi teladan kasih itu sendiri. Ketika manusia masih hidup dalam dosa, Yesus memilih untuk datang, menderita, dan menyerahkan hidupnya agar manusia memperoleh keselamatan. Pengorbanan Yesus bukan karena manusia layak menerimanya, tetapi karena kasihnya yang begitu besar. Memberikan nyawa tidak selalu berarti mati secara fisik. Namun dalam hidup kita dipanggil untuk menyerahkan hidup melalui kesediaan mengorbankan waktu, tenaga, perhatian, kenyamanan, bahkan ego kita demi melayani sesama. Kasih seperti itu tidak mungkin lahir hanya dari kekuatan manusia saja. Kasih yang rela berkorban berasal dari hati yang telah mengalami kasih Kristus. Semakin kita menyadari betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita, semakin kita dimampukan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Amang Inang dan saudara yang terkasih, saat ini dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tidak hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi juga orang yang bersedia menunjukkan kasih itu melalui tindakan nyata. Ketika ia mengasihi dengan tulus, melayani tanpa pamrih, mengampuni tanpa menyimpan dendam, dan rela berkorban bagi sesama, dunia dapat melihat cerminan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Kasih selalu memiliki harga. Kasih yang sejati tidak pernah berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang rela memberi, rela kehilangan, dan rela mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Salib menjadi ukuran kasih Allah kepada dunia. Di sana kita melihat bahwa kasih bukanlah emosi sesaat, melainkan keputusan untuk berkorban. Jalan kasih adalah jalan salib, yaitu jalan yang penuh pengorbanan, tetapi juga jalan yang membawa kehidupan dan sukacita. Semakin kita mengenal kasih Kristus, semakin kita dimampukan untuk hidup dalam kasih yang berkorban. Sebagai orang yang diselamatkan Allah melalui Yesus Kristus dalam kasih-Nya, mari kita hiduplah senantiasa dalam kasih Allah yang kekal itu. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami melalui kasih-Mu, sehingga kasih-Mu itu mendorong kami untuk hidup di dalam kasih yang kekal, kasih yang mengorbankan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah wujud nyata dalam iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan, yang telah beroleh kasih daripadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Engkaulah Bapa yang selalu memimpin di dalam keluarga dan juga menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah semua keluarga. Kami serahkan Bapa hidup kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Bapa yang menyertai dan memberkati kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Tuhan Yesus memberkati.